Akhirnya sesekali perlu ke gunung. Akhirnya ketika ada ke gunung atau pemandangannya keren ya terkoneksi karena di cleansing. Simpel kan spiritual itu sebenarnya, tapi udah harus bertapa dan terus seperti itu. Memang kehidupan itu begini pilihannya. Habis topo nyepi yang topo ngerame lagi, sampai nanti habis jatahmu itu. Bukan berarti kalau terus menemukan spirit terus topo, wae gak gelem balik ke topo ngerame. Justru ini mengandung karma yang berbahaya. Karena tujuan ada di sini untuk mengalokasi karma dan membenahi jagat raya. Kamu itu tak turunkan, itu untuk mau mengalami dinamika. Nah kalau kamu ini udah balik aja. Nah maka keseluruhan dari aspek yang kompleks ini hanya bisa tersentuh oleh kesadaran, tertata oleh kesadaran, terjaga oleh kesadaran. Karena kita seperti ikan berenang yang ada di akuarium, dan air dan seluruh lingkungan adalah Tuhan itu sendiri, termasuk si ikan yang berenang. Ini dari sejarah Kundalini sebelum mekanisme prakteknya. Maka dalam tradisi apapun mengembangkan samadhi, ya, pranayama, pernapasan, mencipta, mengarahkan kepada titik asna, membuat cipta kita, takdir kita dalam pikiran, memprogram ulang alam bawah sadar, terus jumeneng pribadi itu cuma mendiamkan diri kita, memberi jeda diri kita agar aktivitas panca indera dan desendria atau desendria itu tidak mempengaruhi gerak pikiran yang kompulsif. Itu disebut pemusatan. Ketika ini dipusatkan, yang membuat kita kacau itu aktivitas gelombang di otak. Apa? Beta, delta sampai gamma. Nah itu kalau didiamkan per 30 menit pindah, 30 menit pindah. Nah seiring itu terjadi estatik di dalam diri kita. Akhirnya pengalaman kita menembus kepada Sang Maha Sadar. Karena yang menutupi Sang Maha Sadar ini adalah kelir ini tadi. Maka dalam wayang itu dilambangkan kelir, bayang-bayang. Nah bayangannya adalah aktivitas pikiran dan ahangkara atau perasaan. Kalau ada mengikuti ritme ini, ya tersesat. Sang roh yang ditiupkan ini mengalami pengkerdilan sifat atau kecerdasan. Karena tidak terhubung dengan induknya. Nah dalam aspek terkecil, terdasar, ya laku-laku ini selain diajarkan lewat aktivasi Kundalini, juga dikembangkan dalam laku-laku pola makan. Maka dalam tradisi apapun mengembangkan namanya upawasa atau puasa. Puasa itu menjaga, menata tubuh kita, sistem kita, mulai dari basic dasar yaitu puasa. Maka jangan salah paham dulu ketika nanti nek belajar spiritual ini aku disuruh bertapa, aku disuruh berpuasa. Oke, kita eksplorasi apa sih makna puasa ini. Tubuh kita itu dibentuk dari 4 elemen, ya, 4 elemen. Elemen yang paling mendasar itu air, yang paling pokok. Setelah itu pratiwi. Jadi ada tirta, pratiwi, terus bayu, air. Nah tirta ini memiliki sifat molekuler, menjadi perekam terbaik di jagat raya. Sebagaimana darah Anda itu merekam secara komplit DNA Anda. Maka ketika air itu dimantrai, dia bisa berubah secara molekul. Maka air itu harus ditenangkan. Tradisi kuno memberikan perlakuan yang luar biasa terhadap air. Diberi bunga di mata air, pakai kendi, ditenangkan, atau mbah saya dulu dibun-bunkan di luar, baru besok pagi diminum. Karena mengandung memori, ingatan. Nah ketika kita melihat air yang dipompa dari bawah ke atas melalui pipa, melalui ini, stres,
Karena air merekam partikel-partikel besi, partikel apa terus, dan melewati apa semuanya, terus langsung Anda minum, akan menghancurkan tubuh Anda. Karena secara molekul dia stres. Maka tenangkan dulu. Kasih di bejana, kendi, tenang. Jangan menunggu haus baru menuang atau mau treatment air. Tenang dulu. Ketika tenang, doai, sebut. Manjing badanku selaras, nguripi jagat cilik, misal, atau ketika masuk di dalam tubuhku, memberi ingatan yang terbaik, menenangkan tubuh, baru minum. Karena molekulnya akan menantang Anda dari dalam. Tapi kalau dibikin kocak, tidak tahu yang terjadi, tubuh akan dipengaruhi. Yang kedua, pratiwi, tanah. Selanjutnya, tubuh Anda itu membangun tubuh Anda itu karena ada substansi tanah, pratiwi atau makanan. Sudahkah atau seberapa lamakah Anda sudah tidak terkoneksi dengan tanah? Itu juga mempengaruhi sistem cerdas tubuh Anda. Dengan budaya sterilisasi, kita pakai sandal, katanya tanah ada kuman, itu yang membuat Anda terpisah dari prati. Nah, kita sudah kehilangan kontak dengan tanah kita, eksploitasi sudah hanya gara-gara ini. Maka ketika di kota, bukan berarti Anda menyesal harus tinggal di kota, lakukan treatment. Kalau sekarang ada orang rindu healing, berarti ajak ke gunung, ke Bogor, sentuhkan kaki tanah dan tangan. Sistem yang paling praktis. Jadi jangan salahkan kalau kita tuh butuh relaksasi. Jeda. Tanah ya, baru tanah dari makanan. Nah sekarang kita lihat, makanan yang Anda makan itu tidak didesain sama untuk setiap tubuh Anda dalam momen tertentu. Kalau tiba-tiba Anda tidak nafsu makan, jangan dipaksa. Terus kamu bilang, wah, aku tidak nafsu makan, aku harus ke dokter. Tubuh menginstruksi. Ada sistem yang berbunyi dalam tubuh. Nah, lalu guru mengembangkan teknik berpuasa ini dari sini. Ketika Anda makan, tanya dulu pada makanan, jeda dulu. Kita diajari dalam tradisi namanya berdoa. Ketika Anda memberi jeda terhadap makanan, Anda bisa menggunakan sensor telapak tangan, telapak kaki, sebagaimana ini menghubungkan Anda dengan sesuatu yang ada di sekitar Anda. Maka Yesus doa yang gini, ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Semua ini menghubungkan. Jadi jangan digunakan untuk nampak, ya, karena itu untuk men-scan, men-scan dulu makanan. Kalau memang kemudian itu tidak menginstruksi untuk dimakan, jangan dipaksa. Hanya gara-gara budaya dan hanya gara-gara ada diceritain makanan ini dimasak oleh chef terbaik. Jangan. Ketika nafsu Anda tiba-tiba hilang, jangan dilanjutkan. Atau pusing, jangan dilanjutkan. Atau tiba-tiba sedawa, jangan dilanjutkan. Sensor yang diberi ke kita adalah telapak tangan, telapak kaki, lidah. Makanya Anda berciuman dan organ kemaluan sebelum menggunakan anahata. Gunakan yang ada di luar. Ketika nanti Anda menyentuh begini, ada instruksi tertentu, jangan dipaksa. Mending dihormati, berikan ke orang. Kalau tidak diberikan, dikubur ke tanah, dibawa pulang kembali ke tanah. Karena kamu rela mati untuk membentuk hidupku, kamu adalah kehidupan yang mati. Kita tidak pernah mengenali makanan kita. Nah, budaya Jawa mengenalkan bahwa nek makan nek iso dihabiskan. Karena kan enggak kita yang mati, bukan kita orangnya yang mati. Karena tidak menghormati kehidupan yang rela mati untuk membentuk sistem hidup kita. Setelah itu bersyukur, doa, thank you. Segala apa yang ada di piring ini, entah salin hewani atau nabati, kamu rela mati untuk membentuk sistem kehidupan. Karena kamu adalah hidup-hidup kecil yang sekarang akan membangun kehidupan yang lebih besar di dalam tubuhku. Thank you. Suun ya, mana orang Jawa itu bilang suun, manjiman badan salio. Jalmo lumoto, jalmo kewan, jalmo kedukulan, dan disijiman badan salio. Manjing, selaras, sinergi. Misal gitu. Tak perlu dong, mau beri tidak perlu gitu. Anda sadari saja. Tapi terserah Anda mau mengembangkan dengan teknik agama apa yang jelas sadar.
dari Pratiwi, dan itu karena membentuk sistem. Karena kita memakan sesuatu di dunia ini sekarang ini sangat trouble secara energi. Kita membantai, setiap kita membunuh atas kehidupan binatang dan tumbuhan. Pembunuh nomor satu. Jangan ngejudgement. Setiap orang berdosa, setiap kita memiliki dosa. Kita membunuh sejak substansi terkecil. Apalagi sekarang diboilerkan ya, ada ayam potong itu, seharusnya dia bisa dimakan tuh umur 6 bulan, 7 bulan, ini 2 bulan dipaksa gemuk. Akhirnya dibantai, disembelih, dihilangkan nyawanya dengan mesin. Ketika daging ini sampai makan, dia akan bergentayangan dan menagih hutang, akhirnya menjadi lemak jahat, mati ada jalan jangka panjang. Karena banyak arwah bergentayangan ternyata di lintas kehidupan kecil dari bumi ya. Ini pentingnya mempelajari bumi. Nah ini dikembangkan oleh leluhur kuno, bukan berarti saya mau mengajak masuk ke zaman kuno, tidak. Ini sistem cerdas yang dipelajari oleh leluhur kita. Karena satu kesinambungan. Akhirnya diperbaharui dengan cara berdoa sebelum makan, sama saja. Satukan syukur, sadar, terima kasih. Konsep Jawa kuno tidak mengajarkan meminta, tapi matur suwun, berterima kasih dulu. Karena semuanya sudah terjadi begitu saja, semuanya sudah diperlengkapi. Kita saja yang ikut tidak sadar. Prasangka. Baru angin, bayi kita, angin itu akan berubah partikelnya ketika dipengaruhi oleh emosi negatif, pikiran negatif, suara yang meledak. Ketika ada suara bentakan meledak, partikelnya berubah. Anda hirup sampai rumah, mas ya, panas AC-nya nyalain. Bayi mulai rusak, mengganggu sistem Anda. Akhirnya sekali aku habis ketemu dia kayak toxic people ya mungkin karena dia mensoundingkan atau melepaskan sesuatu yang negatif. Yang disebut negatif itu berarti rusak, kacau bayi, tidak stabil, lintas atom, lintas quark gitu, itu merusak. Akhirnya sekarang Anda mencari tempat pelarian, dugem, dimanapun, seneng katanya di sana. Pulang kok lemes ya, akhirnya kecanduan pil, tidak bisa tidur, depresi. Ya, suara dari udara kamu hidup dan satu sekumpulan orang pelarian semua. Akhirnya sesekali perlu ke gunung. Akhirnya ketika ada ke gunung atau wah pemandangannya keren ya, terkoneksi set, karena di cleansing. Simple kan spiritual itu sebenarnya, tapi udah harus bertapa dan terus seperti itu. Memang kehidupan itu begini pilihannya. Habis topo nyepi yang topo ngerame lagi, sampai nanti habis jatahmu itu. Bukan berarti kalau terus menemukan spirit terus topo, wae gak gelem balik ke topo ngerame. Justru ini mengandung karma yang berbahaya. Karena tujuan ada di sini untuk mengalokasi karma dan membenahi jagat raya. Kamu itu tak turunkan, itu untuk mau mengalami dinamika. Nah kalau kamu ini udah balik aja. Ini salah satunya begitu. Kecuali setelah itu api ya, api 3 yang paling berpengaruh. Nah makanya lahir tradisi berpuasa, samadhi, atau healing ya sekarang ke gunung-gunung ya. Atau itu untuk berjalan meletakkan kaki. Nanti saat Anda ke Bali kemana berhubungan dengan tanah, sentuhkan tangan, letakkan kaki Anda, jalan, nyeker. Jadi di desa saya anak-anak yang saya bimbing yang konon katanya bergundal, dia menjadi terapis orang-orang kanker dan sebagainya karena cuma diajar untuk berjalan ke tanah dan saya kembalikan ke alam. Sisanya mengontrol pola makan.